Posbindu di RT 5 RW 9. Di situ kan ada 30 rumah ya. Nah, dari hasil pemeriksaannya terdapat 5 orang obesitas. Terus 5 orang itu tidak mengaktivitas fisik, kurang aktivitas fisik, dan satunya setelah dilakukan pemeriksaan gula darah ternyata gula darahnya tinggi. Dan ada lagi yang hipertensi juga tidak mau minum obat. Wah, banyak sekali ya, ada yang DM, hipertensi, sama obes ya. Iya. DM-nya gimana tuh? Gimana kalau kita di Posbindu bulan depan kita mengadakan penyuluhan gitu? Kira-kira penyuluhan apa ya yang tepat untuk kegiatan Posbindu mendatang? Jadi ada yang kurang aktivitas fisik, berarti mungkin kita kasih penyuluhan pentingnya aktivitas fisik. Ya. Terus ada yang DM bisa diet ya, Iya, diet gizi seimbang. Apa lagi kira-kira? Yang hipertensi Ya, kaitannya sama merokok mungkin bisa. Iya. Selain itu ya merokok, edukasi bahaya merokok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, sebelumnya perkenalan dulu ya. Nama saya Ulfa, saya dokter di Puskesmas Bondrang. Kesempatan kali ini kami dari Puskesmas Bondrang mau memberikan penyuluhan. Karena kemarin dari laporan di RT sini ada beberapa yang punya penyakit hipertensi, ada beberapa yang punya penyakit diabetes, ada beberapa yang memiliki obesitas. Nah, beberapa faktor, beberapa penyakit tidak menular tersebut harus kita kendalikan, harus kita cegah supaya yang lain juga tidak memiliki penyakit yang sama. Untuk pencegahan penyakit tidak menular, kita ada singkatannya ya. Ini adalah singkatan dari upaya pencegahan penyakit tidak menular, yaitu CERDIK. Apa ibu-ibu? Cerdik ya. Untuk C yaitu cek kesehatan berkala. Jadi kita tiap bulannya melakukan pemeriksaan seperti ini ya. Kemudian E-nya enyahkan asap rokok, R-nya rajin aktivitas fisik, D diet gizi seimbang, I istirahat cukup, K kelola stres. Yang pertama adalah cek kesehatan secara rutin seperti yang kita lakukan pada kegiatan rutin kita bulanan ini. Kemudian E enyahkan asap rokok. Nah, enyahkan asap rokok ini ada yang masih merokok enggak di rumahnya? Ada. Coba banyak enggak yang merokok? Saya, Bu. Nah, ini rokok itu sangat berbahaya ya. Banyak zat-zat yang berbahaya untuk tubuh kita yang bisa menyebabkan penyakit tidak menular. Kalau pengen terhindar dari penyakit-penyakit yang tidak menular, harus dihentikan rokoknya. Yang di rumah merokok itu harus dihentikan. Misalkan ada anggota keluarga yang merokok. Kemudian ada 3 tips. Nah, lanjut. Ya, jadi ada 3 tips yang kita lakukan ya Bu, supaya bisa berhenti merokok. Yang pertama, usahakan di rumah itu bebas rokok. Jadi kalau ada suaminya atau bapaknya atau anggota keluarganya yang serumah yang masih merokok, upayakan untuk juga ikut berhenti, supaya seluruh rumahnya bebas asap rokok. Kemudian ada quick line, jadi ada dari pemerintah itu ada layanan konsultasi bagaimana supaya berhenti merokok. Kalau sudah ada keinginan, segera hubungi ini ya Bu ya, nomornya 0800 177 6565, atau bisa juga mengikuti di kegiatan puskesmas kita. Kita ada upaya berhenti merokok yang kita adakan di puskesmas kita. Silahkan kunjungi Puskesmas Bondrang ya untuk mengikuti UBM ini. Kemudian yang ketiga tadi apa? Cerdik, R rajin aktivitas fisik. Nah, ini aktivitas fisik. Nih. Nah, untuk individu itu aktivitas fisiknya rutin minimal 30 menit ya Bu dalam sehari, atau minimal 150 menit dalam seminggu. Nah, ini rutin intensitasnya. Kemudian untuk di keluarga itu membudayakan aktivitas fisik bersama minimal 1 minggu sekali, atau membagi pekerjaan rumah tangga kepada seluruh anggota keluarganya.
Kemudian di posyandu atau di kegiatan kita di RT bisa mungkin olahraga bersama. Itu termasuk aktivitas fisik juga. Manfaatnya apa? Banyak sekali. Bisa mengendalikan berat badan, mengendalikan tekanan darah, yang punya hipertensi tadi ya, yang punya obesitas. Ya, itu tadi ya bapak-bapak ibu-ibu tentang cerdik. Kira-kira ada yang mau bertanya nggak? Ada yang mau ditanyakan barangkali? Boleh mengacungkan tangannya. Ya, tanya Bu. Silakan Bu. Bu, saya mau tanya. Ya. Untuk diet tadi, isi piringku seperti apa ya Bu? Biasanya ya. kalau di rumah itu hanya nasi, sayur, dan tempe saja. Oh ya. Ya. Terus yang kedua, Ya. untuk aktivitas fisik ya Bu. Ya. Aktivitas fisik itu misalkan kita hanya memasak, bersih-bersih rumah, itu apa sudah cukup Bu? Terima kasih. Ya, bagus ya pertanyaannya. Kita jawab dulu. Isi piringku saya punya gambarnya. Sebentar. Ini adalah gambar isi piringku. Ini kita lihat bersama ya Bu. Ini di dalam piring itu harus ada makanan pokok. Kemudian ada lauk pauk, ada buah-buahan, ada sayur-sayuran. Nah, komposisinya seperti apa? Kurang lebih seperti gambar ini. Untuk kandungannya, ini kandungannya. Seperempat dari piring itu harus ada mana dulu. Seperempat dari piring makan diisi dengan protein, seperempatnya lagi diisi dengan biji-bijian utuh dari beras, gandum atau pasta. Ini yang karbonya ya, karbohidratnya atau makanan pokoknya. Kemudian setengahnya lagi terdiri atas sayuran dan buah-buahan. Kurang lebih seperti ini ya. Ini ditambah minum airnya 8 gelas sehari. Bisa jelas ya Bu Ibu? Jadi jangan hanya nasi tok ya. Nasi sayur tok kurang, harus ada buah, harus ada sayurnya. Seperti itu. Untuk pertanyaan kedua tadi tentang itu ya, membersihkan rumah, ngepel, ya itu termasuk aktivitas fisik. Itu harus juga bergerak juga. Itu merupakan aktivitas fisik juga. Jadi nggak apa-apa di rumah kalau mengerjakan pekerjaan rumah tangga itu juga masuk aktivitas fisik. Yang penting nggak tidur-tiduran, yang penting nggak cuman nggak bergerak. Nah itu yang berbahaya. Gitu ya, sudah jelas belum Ibu? Oh iya, ya ada lagi yang mau bertanya? Kalau sudah, kita akhiri dulu. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya Bapak-bapak Ibu-ibu. Semoga sehat selalu. Salam hormat.